Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, tidak bosan-bosannya saya mengajak pada para jamaah. Mari kita mencoba untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Karena waktu itu adalah bagian dari kenikmatan yang seringkali kita lupakan. Dengan waktu yang diberikan oleh Allah, sebenarnya kita punya peluang untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan, yang semua itu insya Allah kalau kita lakukan dengan baik dan benar akan memberi manfaat. Bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga banyak orang yang berinteraksi dengan kita, dan bukan hanya untuk urusan dunia, tetapi juga untuk urusan akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan di waktu di mana kita berada benar-benar menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, kita berharap mudah-mudahan waktu demi waktu yang kita gunakan itu benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, karena kita lakukan semua itu hanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat Al-Quran yang saya coba untuk saya renungkan, yaitu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu wa ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famataluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang terjemahnya kira-kira kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang sederhana begini: wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu hilangkan, jangan sampai kamu lenyapkan, jangan sampai kamu sia-siakan pahala sedekahmu sendiri dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian. Maka perumpamaan orang yang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadi bersih. Mereka tidak memiliki sesuatu pun dari usahanya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pernyataan Allah ini tegas. Orang kafir itu bisa saja melakukan tindakan yang secara faktual kasat mata itu seperti orang-orang yang beriman. Dia bisa saja bersedekah seperti sedekahnya orang yang beriman. Tetapi sedekahnya itu tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah, sehingga sekecil apapun sedekah yang diberikan selalu dia menyebut-nyebutnya, mengingat-ingat, bahkan menyiarkan, mempublikasikan dengan cara yang bermacam-macam. Untuk apa? Untuk diketahui oleh orang yang disedekahi dan orang lain yang pada saatnya diharapkan akan memberikan dampak positif bagi dirinya, utamanya misalnya dalam rangka mencitrakan dirinya sebagai orang baik. Dan juga tindakan yang tidak mulia ketika orang bersedekah itu dengan cara menyakiti perasaan orang yang menerima, karena sedekahnya itu dilakukan dengan misalnya menghina atau meremehkan, melecehkan orang yang disedekahi. Satu contoh yang paling mudah begini: kita beri sedekah,
tapi dengan cara menyebut orang yang kita beri dengan sebutan orang miskin. Ya, saya kasihan melihat Anda ini orang miskin, saya punya duit ini dipakai, silakan, kalau kurang nanti minta lagi ya. Nah, ucapan seperti itu bisa jadi menyakiti hati orang yang kita beri, dan itu tindakan yang tidak mulia, tindakan yang tidak bersahabat, tindakan yang buruk. Ya, kalau kita mau bersedekah nggak usah kita sebut-sebut sedekah kita, karena keikhlasan itu mengisyaratkan kita tidak ingin dipuji orang, dan jangan sampai apa yang kita lakukan itu berpotensi untuk memberikan dampak negatif pada orang lain, termasuk ketika kita bersedekah, jangan sampai sedekah kita itu diketahui orang banyak, dan bagaimana sedekah kita itu kemudian bisa menyakiti orang yang kita beri karena kita menyebut-nyebut sedekah kita, atau dengan cara melecehkan atau meremehkan orang yang kita sedekahi. Itu berbeda dengan konsep tahadduts bin ni'mah. Kita mencoba untuk menampakkan sedekah kita dengan niat untuk memotivasi orang untuk bersedekah. Tapi itu saja yang seringkali saya sampaikan. Karena tidak mudah untuk menata hati ketika kita menyebut sedekah kita, niat kita apa? Nah, itu terkait dengan hati kita. Kita ingin memotivasi orang untuk bersedekah, atau kita ingin menyombongkan diri atau menampakkan sedekah kita dengan sikap riya. Makanya dikatakan orang yang seperti itu seperti orang yang menampakkan hartanya karena riya kepada manusia. Karena apa? Karena ketika orang itu bersedekah, memang sedekahnya itu dilakukan untuk mendapatkan pujian. Ada niat untuk dipuji orang. Dan dia tidak bersedekah karena imannya. Karena bersedekahnya itu karena ingin dipuji itu. Nah, perumpamaan yang diberikan Allah itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian tiba-tiba ada hujan deras yang menimpa batu itu, yang tentu saja batu itu menjadi bersih kembali. Tanah yang ada di atas batu licin itu akan hilang bersamaan dengan curah hujan lebat yang menimpa batu itu. Sehingga dikatakan mereka, orang yang bersedekah seperti itu, tidak akan memiliki manfaat, tidak akan mendapatkan manfaat dari upayanya untuk mendapatkan sedekah, utamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia akan menerima manfaat dari sedekahnya itu karena mendapatkan pujian dari orang. Citranya itu menjadi baik karena apa? Dia betul-betul bisa mencitrakan dirinya sebagai orang yang baik di hadapan orang. Tetapi di sisi Allah dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik karena ketidakikhlasannya di dalam bersedekah karena Allah. Nah, inilah yang harus saya sampaikan supaya kita berhati-hati di dalam melakukan tindakan, karena keikhlasan itu sangat penting untuk membersamai tindakan kita. Makanya saya sampaikan kekuatan niat itu luar biasa. Niat itu akan sangat menentukan nilai setiap tindakan yang kita lakukan. Kalau tindakan kita itu kita niatkan karena Allah, insya Allah semua akan menjadi baik karena Allah ridho. Tapi kalau tidak karena Allah, bisa jadi karena Allah tidak ridho, semua tindakan kita itu menjadi sia-sia dan kehilangan makna, karena Allah tidak akan memberikan pahala kepada diri kita ketika kita berbuat baik sebaik apapun. Nah, itu yang dulu sempat saya sampaikan begini. Cara saya menyampaikan, ada ibadah yang sifatnya itu substantif, tapi ada ibadah yang sifatnya artifisial dan seremonial. Dan saya pernah menulis sebuah tulisan yang saya tulis dengan jilbab simbolik, jilbab substantif. Jilbabnya sama, tapi ketika dia pakai sebagai sebuah simbol kesalehan, itu sangat berbeda di ketika orang itu memakainya karena keinginannya untuk taat kepada Allah. Demikian juga dengan ibadah-ibadah kita dan tindakan-tindakan kita yang baik. Ibadah kita dan tindakan-tindakan kita yang baik itu akan bernilai kalau kita lakukan semata-mata karena Allah. Yang melandasi adalah iman kita kepada Allah, lalu kita lakukan tindakan kita itu karena Allah, maka Allah akan ridho, dan karena ridho Allah itu tindakan kita itu akan bermakna secara ukhrawi, utamanya di hadapan Allah, dan insya Allah karena ridho Allah secara duniawi apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat karena Allah ridho, sehingga mengalirlah kemanfaatan itu menjadi sesuatu yang disebut dengan berkah. Saya masih ingat betul ya dengan apa yang pernah saya ceritakan. Ada orang yang tidak pernah berpikir dengan tindakannya yang baik. Pokoknya apapun dilakukan dengan sebaik-baiknya.
dia membantu fakir miskin, membantu atau memberdayakan anak-anak yatim, membantu tetangganya, membantu saudaranya, dan dia itu hanya selalu ingin membantu dan membantu pada orang lain tanpa berpikir apakah dengan membantu itu dia akan mendapatkan apapun dari siapapun. Dia nggak berpikir. Karena apa? Semua itu didorong karena imannya kepada Allah, karena Allah berjanji bahwa siapapun yang bersedekah karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Dia ingat ayat-ayat yang terkait dengan itu, terutama yang pernah saya sampaikan pada ayat 261 dan 262 pada surat Al-Baqarah. Memang orang harus yakin bahwa sekecil apapun sedekah yang diberikan, yang disalurkan, yang disampaikan karena Allah, itu akan memberi nilai tambah karena Allah berjanji untuk memberikan sesuatu yang lebih baik sebagai ganti dari keikhlasannya di dalam bersedekah. Maka keikhlasan itu menjadi kata kunci. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita ini melakukan tindakan, jangan sampai tindakan kita itu kita lakukan dengan cara yang tidak betul-betul karena Allah. Karena kan banyak itu tindakan-tindakan yang kemudian dipublikasikan dengan publikasi yang luar biasa. Bahkan orang bisa mengeluarkan biaya besar untuk bisa membuat orang itu tahu bahwa dirinya itu telah melakukan tindakan yang baik. Orang berumroh, wah, diumumkan. Orang melaksanakan sholat jamaah diumumkan. Orang melakukan tindakan dalam rangka untuk membantu fakir miskin diumumkan. Bahkan ketika sudah haji dan bergelar haji, dia selalu ingin disebut Pak Haji atau Bu Haji, Bu Hajah. Ketika dia pulang dari masjid, semua orang disapa dengan sajadah yang masih melingkar di pundaknya, di lehernya, di pundaknya. Dia menyapa orang, Assalamualaikum. Sambil bertanya, nggak ke masjid nih? Dari mana Pak? Ya dari masjid lah, orang Islam. Ya, tindakan seperti itu bisa jadi menjadi sebuah tindakan yang diiringi dengan sikap riak. Nah, sekarang ini juga banyak tindakan-tindakan seremonial yang dilakukan oleh orang Islam. Ada festival anak soleh. Nggak ada masalah dengan festival anak soleh itu kalau dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Tetapi kalau tradisi yang seperti itu dilakukan hanya untuk menyombongkan diri atau untuk pamer, bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak punya makna sama sekali. Nilai syiarnya mungkin saja ada secara duniawi, tetapi di sisi Allah tidak akan dapatkan apapun, karena boleh jadi nanti pada saat orang menyelenggarakan festival, namanya festival apapun, festival soleh itu ada keinginan untuk mencari untung dengan festival-festival itu. Festival takbir, festival beduk dalam rangka dakwah. Tentu saja festivalnya nggak ada masalah, tetapi apa niat di balik festival yang diselenggarakan itu? Jangan-jangan itu dilaksanakan untuk proyek tertentu yang mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang menyelenggarakannya, sehingga CEO-nya luar biasa bekerja untuk melakukan tindakan bermacam-macam dengan iklan yang bermacam-macam, cari sumbangan mana-mana, cari sponsor, ya disitulah kemudian orang berpesta. Nah, secara seremonial orang terkagum-kagum dengan besarnya festival itu, tetapi tindakan itu menjadi tindakan yang tidak bermakna di sisi Allah. Karena apa? Niatnya untuk proyek. Ada training Islam, wah, training apapun ya namanya, training untuk anak soleh, training apapun, pelatihan sholat khusyuk, pelatihannya sendiri tidak ada masalah, baik-baik saja. Tapi kalau itu dilakukan dengan niat untuk menyentuh keuntungan finansial dari orang-orang yang menyelenggarakannya, nah ini ada persoalan. Sekarang banyak acara-acara untuk memotivasi orang dengan apapun acaranya itu. Dan acara itu bisa diselenggarakan dengan biaya yang sangat mahal. Saya masih ingat satu saat saya itu ikut dalam sebuah acara ya, yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga. Isinya itu motivasi dari seorang motivator yang katanya saya juga tidak mengerti sendiri. Sang motivator ini bayar antara 20 sampai 30 juta hanya dalam satu sesi kira-kira 2 jam. Materinya
Saya renungkan itu biasa-biasa aja. Cuma caranya dia mengemas bagus, caranya dia menyampaikan bagus, sehingga orang itu terpukau. Dan orang-orang seperti itu larisnya bukan main, karena bisa memberikan motivasi. Karena banyak orang yang kemudian terpukau dengan penampilan orang yang menjadi motivator itu. Saya seringkali mencermati itu kata-kata motivator itu dengan artikulasi dan intonasi yang luar biasa, dengan penampilan yang atraktif, yang menarik sekali. Bahkan pengajian-pengajian pun bisa dijual. Ini yang dulu pernah saya sampaikan. Saya pernah diberi saran begini, Pak Musin, cobalah Pak Musin ngaji itu dengan cara yang lebih atraktif. Perbaiki intonasi dan artikulasi Pak Musin. Tampillah dengan tampilan yang memukau supaya bisa punya nilai jual. Sehingga Pak Musin di samping bisa ngaji, juga didapatkan hasil yang luar biasa dari pengajian Pak Musin. Ya mungkin nanti Pak Musin sebagai mubalik itu bayarannya akan lebih besar daripada ketika Pak Musin jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, mendengar usulan seperti itu saya cuma tersenyum. Saya tidak menjawab, saya tidak ingin menjawab. Tetapi saya merenung, saya itu ngaji untuk apa sih? Saya terkesan dengan guru-guru saya yang selalu menasihati saya. Lakukan semua karena Allah. Sudah nggak usah berpikir macam-macam. Yang Anda cari cuma satu, ridho Allah. Itu titik. Itu bukan sesuatu yang harus dikoma. Titik. Guru saya, Pak A.R. Fakhrudin, Pak Ketua Muhammadiyah dulu, Pak Jindar Tamimi, Pak Suprapto, Ibu Julian, dan yang banyak yang lain, termasuk guru saya yang banyak memberi masukan pada diri saya, itu Pak Kunto Wijoyo, Allah yarham. Itu nasihat-nasihatnya saya renungkan betul. Banyak hal yang diberikan oleh beliau, tidak hanya dalam arti memberi materi keagamaan atau keilmuan, tetapi memberikan satu pencerahan yang membuat saya itu sadar bahwa saya harus berbuat sesuatu karena Allah. Sehingga tidak perlu saya mencari pujian, apalagi mencari uang dengan cara mengaji. Bahwa dengan mengaji saya itu mendapatkan pujian orang mungkin, tapi jangan itu jadi tujuan. Dengan mengaji saya terkenal itu mungkin, tapi jangan karena itu kita mengaji. Saya mengaji bukan untuk menjadi orang yang terkenal. Saya katakan pada diri saya begitu, dan itulah yang membuat saya semakin sadar bahwa saya harus berhati-hati. Makanya saya akan tampil natural saja lah, apa adanya. Saya lah ini, inilah saya. Saya ingin tampil sebagai diri saya sendiri dan tidak ingin tampil sebagai orang lain. Orang mau suka silahkan, tidak suka juga silahkan, mau menerima pengajian saya silahkan, tidak menerima silahkan, mau mengundang saya silahkan, tidak mengundang juga silahkan, mau mencintai saya silahkan, membenci saya silahkan, saya nggak peduli. Karena tujuan saya hanya satu, mencari ridha Allah. Dan ketika ridha Allah itu saya dapatkan, insya Allah semua akan jadi mudah karena Allah yang akan mengantarkan saya, membimbing saya, mengarahkan saya, menunjuki saya ke jalan yang benar. Dan pada saatnya saya akan selalu berjalan di jalan yang benar dan mudah karena Allah selalu menolong saya. Semua biaudillah, dengan pertolongan Allah. Saya bekerja karena Allah. Saya mengajar karena Allah. Saya mengaji karena Allah. Dan itu yang selalu saya ingatkan pada diri saya, sehingga apapun yang saya lakukan itu bisa saya lakukan dengan senang hati. Karena apa? Semua saya lakukan karena Allah. Ketika saya dapat duit, itu akibat saja, bukan tujuan. Saya bekerja dapat duit, itu gaji yang saya dapatkan bagi saya, dan itu bukan tujuan saya. Sehingga ketika saya ditanya gaji saya dengan jujur mengatakan, saya hampir tidak pernah melihat gaji saya. Saya itu setiap bulan dapat berapa saya nggak tahu. Yang jelas semua saya upayakan untuk saya tasarrufkan di jalan Allah. Yang paling tahu uang saya itu berapa ya mungkin istri saya, karena yang memegang manajemen itu istri saya nggak tahu kok. Di rekening saya itu ada berapa, saya nggak pernah menengok. Jujur saya nggak pernah menengok. Kalaupun menengok itu hanya sekilas saja. Dan gaji saya per bulan dapat berapa, saya itu dapat uang berapa dari UMY, saya itu tidak pernah menggubris. Yang terpenting bagi saya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan semua mendapatkan ridho dari Allah, sehingga gaji yang saya peroleh itu menjadi sesuatu yang penuh berkah. Itu saja. Dan itulah doa saya. Di salah saya itu berdoa, saya selalu mengatakan, ya Allah, berikanlah sesuatu yang terbaik bagi diri saya, dan berikanlah saya kemampuan untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki, karena semua yang saya miliki itu adalah amanah darimu untuk saya gunakan dalam rangka untuk mencari ridho.
Jadi apa yang saya miliki itu bukan milik saya, itu bagian dari rezeki yang telah diberikan Allah untuk diri saya, yang diamanahkan pada diri saya untuk saya gunakan dalam rangka untuk mencari ridhonya. Saya bisa berbicara itu karena Allah memberikan kemampuan. Saya bisa nulis itu karena Allah memberikan saya kemampuan itu. Sehingga maaf itu, saya tidak pernah silau dengan gelar-gelar yang saya sandang. Dan juga teman-teman saya, teman saya mau bergelar apapun ya alhamdulillah lah gitu. Mudah-mudahan mereka tidak sombong dengan gelarnya. Dan saya selalu berdoa kepada ya Allah, jangan sampai saya bersikap sombong dengan apa yang saya miliki, karena semuanya itu milikmu yang harus saya gunakan dalam rangka untuk mencari ridhomu. Itu doa-doa saya. Orang boleh mencibir, silakan. Boleh setuju, tidak setuju, silakan. Boleh tidak sepakat, silakan. Mau memuji silakan, mau tidak memuji silakan, mau melecehkan, mau menghina silakan. Saya nggak peduli, karena yang saya tuju hanya satu, ridho Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang bisa saja mengeluarkan jutaan rupiah untuk menyumbang, dan mereka mengatakan ini kebaikan, karena semua saya lakukan karena Allah. Boleh saja, tetapi buktikan bahwa memang semua dilakukan karena Allah. Kalau orang beragama itu karena Allah, dia tidak pernah risau dengan pujian, dengan celaan, karena dipuji atau tidak, dia tetap berjalan apa adanya. Ini ciri orang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu mau dipuji, mau dicela sama aja. Karena dia tidak peduli terhadap pujian dan celaan. Bahkan kalau dipuji harus hati-hati, karena jangan-jangan pujian itu membuat dia terlena dan membuat dia itu bersikap riak. Kalau dicela, jangan pernah risau. Dan bahkan saya katakan, celaan apapun yang diberikan, yang dilakukan oleh orang terhadap kita, jadikan itu sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai kritik. Jangan-jangan celaan orang itu mengisyaratkan sesuatu yang ada pada diri kita. Misalnya kita dikatakan pemalas, kita dikatakan pembohong, jika dikatakan ya macam-macam itu, ya kita coba untuk kita renungkan. Jangan-jangan kita itu memang masih malas, jangan-jangan kita itu masih suka berbohong, atau jangan-jangan kita itu masih melakukan tindakan yang tercela, dan itu yang kemudian harus mengharuskan kita untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Anda itu sombong, Anda itu orang yang tidak peduli terhadap orang lain, karena selama ini saya merasa telah melakukan tindakan yang tepat, tetapi di mata orang mungkin belum apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena kita berbuat sesuatu bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Islam itu jangan ditempuh dengan cara yang tidak baik. Amalan-amalan yang kita lakukan jangan sampai kita lakukan dengan cara untuk mendapatkan sesuatu yang terkait dengan pujian manusia. Lakukan semua karena Allah. Berislam itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Taat sepenuhnya kepada aturan Allah. Sudah, titik. Dan kerjakan semua dengan konsisten. Jangan sibuk dengan tindakan-tindakan untuk mencari pujian orang lain. Jangan sibuk dengan tindakan-tindakan yang bisa membuat citra kita itu menjadi baik. Jangan sibuk dengan tindakan-tindakan yang membuat orang itu percaya dengan kita, percaya terhadap diri kita. Biarkan semua itu berlalu. Yang penting lakukan yang terbaik karena Allah. Orang mau mengapresiasi atau tidak terhadap apa yang kita lakukan, gak usah peduli. Dan kalau kita itu benar-benar ingin menjadi yang terbaik, lakukan semua karena cinta kita kepada Allah. Jangan hanya melakukan karena sesuatu itu menjadi kewajiban kita. Karena ketika kita mencintai Allah, maka kita akan melakukan sesuatu yang baik karena Allah. Dan Allah berjanji akan mencintai kita lebih dari apa yang kita lakukan, sehingga dalam bahasa hadis Rasulullah pernah mengatakan dengan bahasa yang sederhana, kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang sederhana begini: dan tidaklah hambaku mendekat padaku dengan sesuatu yang amat kucintai lebih daripada apa bila ia melakukan apa yang kuwajibkan, dan tidaklah hambaku mendekat padaku dan melakukan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku akan menjadikan telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, aku akan menjadi bagian dari matanya yang ia gunakan untuk melihat. Jadi Allah seolah-olah akan menjadi telinga, dan menjadikan telinganya itu adalah telinga Allah untuk digunakan untuk mendengar.
juga menjadikan matanya yang ia gunakan untuk melihat itu seperti mata yang menjadi mata Allah untuk melihat. Dan katakan lagi, aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk mengambilnya, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Andai kata ia meminta sesuatu padaku, pasti aku beri, dan andai kata ia mohon perlindungan padaku, pasti aku lindungi. Jadi Allah menjamin orang yang betul-betul beribadah karena cintanya kepada Allah, semua doanya akan dikabulkan. Semua permohonannya akan diberi. Dan pasti Allah akan melindungi dirinya, karena ini jaminan dari Allah. Maka jangan pernah kita tidak percaya bahwa kita betul-betul akan menjadi orang yang akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, karena Allah telah benar-benar menjadikan diri kita seperti teman setianya. Itu yang disebut waliullah. Waliullah itu orang yang mendapatkan kedekatan dengan Allah karena Allah ridho terhadap apa yang dilakukan, sehingga cintanya pada Allah akan berbalas menjadi cinta Allah pada dirinya. Dan pada saatnya karena cintanya pada Allah sangat baik, maka Allah akan mencintainya lebih baik daripada cinta yang baik yang diberikan oleh dirinya kepada Allah. Dan akhirnya apa? Dia akan berjalan dengan baik dan benar, karena Allah akan menuntun dia menjadi orang yang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan apa yang ia peroleh tentunya adalah sesuatu yang terbaik karena Allah ridho. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan melakukan segala macam yang telah diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas karena Allah, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah karena Allah. Dan pada saatnya semua yang kita lakukan itu benar-benar kita lakukan dalam rangka hanya untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai terbersit di dalam pikiran kita untuk mencari pujian dari orang lain. Dan pada saat yang sama, ketika kita dicela orang lain, jangan risau, jangan gelisah. Karena apa? Yang kita lakukan itu benar-benar kita lakukan hanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah semata-mata, bukan ridho manusia. Inilah yang saya katakan Islam yang substantif, yang harus kita jalani, sehingga apapun yang kita kerjakan itu benar-benar punya nilai duniawi dan punya nilai ukhrawi, dan insya Allah akan memberi manfaat dunia akhirat untuk diri kita dan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, karena cinta kita kepada Allah yang pada saatnya akan dibalas oleh Allah dengan cintanya pada diri kita lebih baik dari apa yang kita berikan untuk Allah, karena cinta kita kepada Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita mulai dari diri kita. Ibda binafsik. Mulailah untuk mencintai Allah dengan beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Allah, Allah akan mencintai diri kita lebih daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.